Mereka adalah Hamaken dan Rumi, seorang pelajar dari suatu sekolah sekaligus seorang konten kreator YouTube atau bisa kita sebut YouTubers dengan banyak followers. Saat ini mereka sedang collab live streaming dan menjadikan Himura sebagai bahan bulian. Mereka merias wajah Himura dan menyuruhnya untuk tersenyum di depan kamera. Mereka membangun image bahwa mereka adalah orang baik, padahal sebenarnya mereka adalah kebalikannya. Setelah selesai live, Kaneko yang merupakan kameramen Hamaken menghajar Himura karena susah tersenyum pada saat live, dan itu bisa mempengaruhi penonton. Himura hanya bisa pasrah menerima perlakuan mereka terhadapnya. Tanpa sengaja, Himura mendengar penghasilan Hamaken dan Asamiya dari live streaming barusan yang lumayan besar. Bahkan sebanding dengan seminggu ia bekerja sampingan di tempat kerjanya. Mendengar pendapatan yang sebesar itu dalam waktu singkat membuatnya cukup tergiur dan terus terfikirkan. Karena di sisi lain, ia sangat membutuhkan penghasilan besar untuk biaya pengobatan ibunya yang dirawat di rumah sakit. Sedangkan penghasilan saat ini dari kerja sampingan tidak mencukupi hal tersebut. Saat pulang sekolah, Kaneko datang ke rumah Himura untuk meminjam rekening ibunya Himura karena ia akan membuat channel YouTube dan melakukan live streaming. Ia juga menyuruh Himura untuk membuatkannya makanan. Merasa kesal dengan Kaneko, Himura menambahkan bumbu spesial pada masakannya, yaitu air ludahnya. Dia pun membawakan makanan tersebut pada saat Kaneko sedang live. Tapi sialnya, kaki Himura tersandung kabel yang membuat komputer tersebut mati. Dan juga menumpahkan makanannya ke wajah Kaneko. Kaneko sangat marah dan langsung menghajar Himura. Ditelan rasa amarah, ia pun mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, bahkan sampai menghina ibu Himura. Seketika itu amarah Himura langsung memuncak dan membalas serangan Kaneko. Ia bisa saja tahan menerima bulian terhadap dirinya, tapi saat ibunya yang dibuli, ia tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi dan langsung naik darah. Keesokan paginya saat Himura baru bangun tidur, Kaneko menelponnya dan menanyakan alamat Himura karena ia lupa gang mana yang mengarah ke rumahnya. Kaneko meminta Himura untuk menghapus video live streaming yang semalam terjadi. Dia berkata, perkelahian mereka semalam terekam kamera dan menjadi trending topik. Ia merasa malu akan hal tersebut. Kemudian Himura berkata, bukankah saat berkelahi semalam kabelnya tercabut dan komputer mati? Kaneko menjawab bahwa memang benar komputer tersebut mati, tapi hanya layarnya saja, dan kamera tetap hidup serta live streamingnya tetap berjalan. Seketika itu Himura langsung melihat video di akun YouTube-nya, dan benar saja video tersebut menjadi trending topik dan sudah jutaan orang yang menontonnya. Tanpa sengaja ia membaca komentar para penonton yang mengatakan bahwasanya hasil tayangan dari video tersebut bisa diuangkan. Dan setelah ia hitung-hitung, ternyata dari video tersebut bisa menghasilkan 1 juta yen dan bahkan bisa membayar biaya operasi ibunya. Di sekolah hampir semua murid sudah melihat video perkelahian Himura dan Kaneko. Kaneko yang tidak ingin reputasinya hancur, langsung mencoba membuli atau merundung siswa yang paling cupu. Tapi sialnya, kini siswa tersebut melawan balik dan menghajar Kaneko. Kini reputasi Kaneko sebagai pihak yang disegani dan ditakuti dengan buliannya akhirnya hancur. Bahkan Hamaken yang menjadi backingannya pun enggan membantu. Akhirnya di jalan saat pulang sekolah ia mencegat Himura dan menyuruhnya untuk menghapus video tersebut. Ia juga menyalahkan Himura atas kejadian yang menimpa dirinya. Namun Himura tidak mau menghapus video tersebut dan akhirnya terjadi perkelahian kedua di antara mereka. Seusai berkelahi, Himura mencoba menghibur Kaneko yang menangis. Tapi tiba-tiba ia memperlihatkan rekaman perkelahian mereka barusan dengan senyuman menakutkan. Ternyata ia sengaja memancing Himura untuk berkelahi dan melakukan siaran langsung dari channel miliknya. Alhasil ia pun memperoleh viewer dari video tersebut dan mengajak Himura untuk bekerja sama. Himura akan menjadi aktor dan dia sebagai produsernya. Channel yang akan mereka buat berisi live streaming perundungan. Tapi Himura menolaknya karena pembagian komisi yang tidak sesuai, yakni ia hanya mendapatkan 10% sedangkan Kaneko 90%. Karena merasa sangat membutuhkan Himura, akhirnya Kaneko memberi tawaran lain,
hingga negosiasi berakhir dengan Himura mendapat 90% dan Kaneko hanya 10%. Keesokan harinya di sekolah, Hamaken melakukan siaran langsung YouTube dan menjadikan Himura juga Kaneko sebagai sarana mendongkrak popularitasnya. Karena pada saat itu video perkelahian Himura dan Kaneko sedang trending, tapi dia tidak menduga kalau Himura akan membongkar kedoknya. Himura berkata kalau semua yang dikatakan Hamaken selama ini adalah omong kosong, termasuk giveaway yang dia katakan hanyalah cara dia supaya memperoleh banyak pengikut. Hamaken terlihat sangat marah hingga membuat Himura bergetar ketakutan. Tapi apa boleh buat, dia sudah terlanjur melangkah. Tiba-tiba Hamaken berkata kalau siaran langsung yang ia lakukan sudah selesai dari tadi karena baterai HP-nya habis. Dia pun langsung menghajar Himura yang bergetar ketakutan. Sekali lagi, ia hanya bisa pasrah diam tak melawan. Lalu kemudian Hamaken menghina ibu Himura yang membuatnya murka dan langsung mencoba menyerang Hamaken. Tapi sialnya, ia gagal karena perbedaan berat dan kekuatan mereka. Hamaken membanting Himura dan saat ia akan memukul Himura, tiba-tiba ada seorang murid yang merasa tidurnya terganggu dan berkata kepada Hamaken untuk diam. Hamaken sempat berteriak balik dan marah. Tapi saat ia tahu orang itu adalah Ougi Tatsuya, seorang jenius MMA muda, ia pun langsung berhenti dan keluar dari kelas itu karena ketakutan. Di sisi lain, ternyata perundungan yang dilakukan Hamaken kepada Himura sudah direkam Kaneko dalam siaran langsung akun miliknya dan Himura. Seketika itu, video siaran langsung mereka pun kembali viral dan banyak sekali hujatan terhadap Hamaken. Banyak dari warganet yang meragukan tentang kebaikan Hamaken selama ini. Jangan-jangan memang benar kalau selama ini dia hanya bersandiwara. Hamaken yang mengetahui kalau perundungan terhadap Himura direkam dan viral, ia langsung melakukan siaran langsung dan meminta maaf kepada para warganet dan followernya. Tapi sialnya, saat Hamaken merasa siaran langsungnya sudah selesai, ia langsung menghina para warganet dan berkata kalau mereka semua bodoh. Padahal siaran langsungnya masih berlangsung. Para warganet pun langsung berbondong-bondong komen negatif dan meng-unfollow atau unsubscribe channelnya. Di sisi lain, Kaneko berkata kepada Himura jika dia ingin memperoleh penghasilan dari YouTube, ia harus membuat penonton bertahan menonton videonya minimal 3 menit supaya mereka bisa mengklik iklan dan penghasilan mereka akan bertambah. Himura langsung mencari cara lewat internet supaya bisa bertahan lama dalam perkelahian. Tanpa sengaja, ia menemukan sebuah channel yang membahas hal itu. Tapi channel tersebut tidak memiliki pengikut atau 0 subscriber. Dia pun beranggapan kalau channel tersebut adalah channel iseng. Tapi setelah dibuka ternyata banyak sekali video pada channel tersebut. Himura mulai melihat beberapa video. Keesokan harinya, di sekolah Hamaken yang marah datang menemui Himura dan ingin menghajarnya. Tapi tanpa sengaja ia berhasil menghindar sesuai arahan dari video yang semalam ia tonton. Dari situ, ia mulai percaya tentang tutorial yang diberikan oleh video dari channel tersebut. Saat Hamaken akan menghajar Himura dan Himura sudah bersiap, tiba-tiba Kaneko menyalakan siaran langsung yang membuat Hamaken berhenti dan pergi meninggalkan tempat itu. Himura datang ke tempat kerja sampingannya dan mengundurkan diri dengan alasan ingin fokus menjalani karir sebagai YouTubers. Tapi malah diolok-olok oleh atasannya. Lalu tiba-tiba datang seorang cewek yang menjadi idola di tempat itu, berkata jika dia melakukan hal yang sangat hebat dan keren. Kemudian meminta kontak Himura. Dan sejak saat itu mereka berdua menjadi semakin dekat. Di perjalanan, Himura dipalak oleh seseorang dan Kaneko mencoba datang membantu, tapi sayangnya malah ikut dihajar. HP Himura pun dirampas. Tak terima HP-nya dirampas karena ia harus membalas chat dari Asamiya atau cewek idol yang dekat dengannya, ia datang menemui orang yang telah merampas HP-nya dan melakukan siaran langsung. Himura mempraktikkan apa yang disuruh dalam video tutorial dan memposisikan diri di sudut yang menguntungkan untuknya. Saat Himura akan dihajar, ia malah maju menerjang arah pukulan dengan kepalanya.
yang membuatnya tidak terlalu merasakan sakit. Hal itu sesuai dengan arahan video yang pernah ia tonton, bahwasanya suatu pukulan akan terasa sangat sakit jika benar-benar mengenai target pada posisinya. Dan hal ini dinamakan cara tak terasa sakit kalau kau terkena duluan. Himura maju ke tahap selanjutnya dengan bergerak ke sana kemari yang membuatnya tidak terkena pukulan. Dan kalaupun terkena pukulan, ia tidak merasakan sakit. Akhirnya lama-kelamaan tangan orang yang memukul Himura mulai bengkak dan terasa sakit. Himura pun memenangkan pertandingan tersebut dan sekali lagi video tersebut kembali viral. Kini mereka dikenal dengan sebutan viral hit dan sudah mempunyai 4 video dengan total penayangan 25 juta. Dan mereka juga memperoleh penghasilan 2 juta yen dari tayangan-tayangan video tersebut. Mereka pun mulai membeli pakaian-pakaian mahal yang selama ini tidak mampu mereka beli, bahkan setara 1 bulan gaji jika ia bekerja sampingan. Tiba-tiba Himura mendapat chat dari Asamiya untuk bertemu atau jalan bareng. Dan saat bertemu, kebetulan sekali pakaian yang mereka kenakan sama, atau bisa kita sebut couple. Himura pun semakin tertarik dengan Asamiya dan mulai membayangkan jika suatu saat nanti mereka menikah. Lalu tiba-tiba Asamiya berkata kalau teman masa kecilnya juga berada di sekitar situ dan mereka akan bertemu. Ternyata orang yang dia maksud adalah Aogi Tatsuya, si jenius MMA yang kebetulan satu kelas dengan Himura. Dia juga menggunakan pakaian yang sama. Seketika itu harapan atau impian Himura hancur. Karena merasa minder, akhirnya Himura pun pergi meninggalkan mereka berdua dengan alasan ada keperluan. Ternyata diam-diam di sana ada Kaneko yang dari awal sudah melakukan live streaming merekam kegiatan Himura. Dia memberi semangat kepada Himura supaya jangan menyerah dan tetap memperjuangkan cintanya kepada Asamiya. Akhirnya Himura kembali menemui Asamiya dan Aogi. Kemudian dia berkata kalau urusannya sudah selesai. Tak lama setelah itu Aogi pun pergi karena harus latihan persiapan pertandingan MMA. Mereka pun duduk berdua di taman. Himura sangat gugup dan ingin mengutarakan perasaannya, tapi tiba-tiba muncul Hamaken. Dia sudah menghajar habis-habisan Kaneko. Ia berniat balas dendam atas perbuatan Himura. Merasa sangat yakin dengan kemampuannya, Himura pun langsung memanas-manasi Hamaken dan menantangnya. Saat Hamaken akan menghajarnya, ia mencoba menggunakan jurus sebelumnya dengan memajukan kepalanya. Tapi sialnya, Hamaken sudah tahu trik itu karena menonton siaran langsung Himura yang sebelumnya. Akhirnya, ia menggunakan teknik uppercut untuk mengantisipasinya. Alhasil, Himura dibuat babak belur dan dia terpaksa meminta maaf. Tapi kemudian Hamaken berkata dia akan memaafkannya jika dia telanjang. Himura sempat ragu, tapi saat ia melihat Asamiya akan dipukul, dia pun langsung membuka bajunya. Hal itu membuat Hamaken tersenyum bahagia. Himura merasa sangat malu harus dilihat Asamiya dalam keadaan menyedihkan. Karena merasa sudah kepalang tanggung, akhirnya ia hendak membuka celana dalamnya supaya akun Hamaken yang merekam kejadian tersebut di-ban. Sontak Hamaken berteriak supaya Himura tidak melakukan hal tersebut. Tapi tiba-tiba Aogi datang dan menahannya. Aogi menghajar mereka semua dan menyelamatkan Asamiya. Dia pun mengajak Asamiya untuk meninggalkan tempat tersebut. Sejak saat itu Himura terus terfikirkan dan mulai mencari cara untuk bisa mengalahkan Hamaken. Dia pun kembali memutar video-video tutorial dari akun yang dulu pernah ia pelajari dan mulai berlatih. Di sisi lain Hamaken menghajar Kaneko habis-habisan dan menyiarkannya dalam live streaming miliknya. Dia meminta Himura untuk datang, jika tidak maka ia akan terus menghajar Kaneko. Himura memberikan HP-nya kepada Kaneko. Dia menyuruh Kaneko untuk menjadi kameramen menyiarkan siaran langsung kembalinya viral hit. 復帰作のタイトルをカメラに収めてくれよ。俺の一挙一動。アホ！あんだけ来るなっつったの。Himura sudah mempersiapkan pertarungan selama sebulan dan tidak masuk sekolah, hanya fokus latihan berdasarkan video tutorial dari channel yang tak sengaja ia temukan. Mulai dari latihan menendang sampai melatih stamina dan memukul dengan berenang sesuai arahan dari video tersebut.
してここにある動作を加えです。プロテインを買う金がもったいねえ。1ヶ月間1万回練習しなければなりません。ストレートの構えじゃ。いやでも Hamaken mulai menghajar Himura dan Himura memasukkan kepalanya, juga menggunakan teknik waving atau bergerak ke sana kemari. Hamaken menertawakan Himura karena menggunakan teknik yang sama. Tapi kemudian, tiba-tiba Himura menendang kaki bagian bawah Hamaken dan berteriak low kick. Hamaken kembali menertawakan Himura dan berkata jika low kick itu seharusnya mengincar bagian paha. Tapi kemudian Aogi menjelaskan kalau itu adalah low kick gaya MMA yang sudah ditingkatkan ke titik maksimal, yaitu calf kick. Bahkan seorang pro MMA pun akan sempoyongan jika terkena serangan tersebut secara terus-menerus. Himura terus-menerus melakukan calf kick sembari menghindari serangan dari Hamaken. Saat Hamaken mengira Himura hanya bisa menggunakan calf kick, tiba-tiba ia mendaratkan overhand hook dan membuat Hamaken tersungkur. Anak buah Hamaken ingin mencoba membantunya, tapi dihadang Kaneko. Sontak mereka langsung berhenti terdiam karena ada sosok Aogi di belakang Kaneko. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Himura, dan sejak saat itu Hamaken mulai tidak masuk sekolah. Himura juga memperoleh banyak subscriber hingga berhasil mencapai 150.000 subscriber. Himura datang ke rumah sakit menjenguk ibunya dan membelikannya baju baru. Kaneko berkata pada Himura bahwa saat ini mereka membutuhkan seorang editor untuk mengedit video-video mereka. Akhirnya mereka mencari seorang editor lewat live pada channel mereka. Mereka pun memutuskan untuk menemui seorang subscriber yang mengaku bisa editing video. Setelah ditemui, ternyata dia adalah Geo Lee, seorang gadis muda yang cantik. Sontak Kaneko langsung menyetujuinya, tapi Himura masih belum yakin dan belum mau menerima. Sampai akhirnya, dia pun memperlihatkan hasil editing video viral hit pada Himura. Seketika itu, Himura langsung menyetujuinya dan dia pun resmi menjadi editor viral hit. Saat malam tiba, Kaneko memperlihatkan sebuah video dan mengenalkan sosok Tae-hun Song dari SMA Gangbuk, seorang mantan atlet taekwondo yang dikeluarkan karena sering membuat gaduh. Bahkan hampir semua siswa di sana pernah dihajar Tae-hun. Tapi Kaneko menertawakan mereka semua. Bagaimana bisa mereka kalah dari taekwondo yang begitu lemah? Bahkan bagi Kaneko, dia hanya perlu menjatuhkan kemudian menghajarnya. Tiba-tiba si editor mengatai mereka berdua sebagai orang bodoh. Seseorang pernah melakukan penelitian tentang kekuatan dan kecepatan tendangan 3 ilmu bela diri, yaitu Muay Thai, Capoeira, dan Taekwondo. Dari ketiga bela diri tersebut, Taekwondo lah yang paling kuat dengan kecepatan maksimal 219 km per jam dan kekuatan 1043 kg atau setara 1 ton lebih. Himura mulai paham dengan kekuatan dari Taekwondo, tapi kemudian dia bertanya kepada Kaneko kenapa memberitahukan hal tersebut padanya. Dan dengan santainya, Kaneko menjawab kalau dia akan menjadi lawan Himura berikutnya, karena mereka terkenal dengan perkelahian melawan preman, dan itu juga adalah saran dari komentar subscribernya. Himura langsung menolaknya karena merasa takut dan tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan tersebut. Suatu hari, tanpa sengaja Kaneko merekam perkelahian Tae-hun, dan hal itu diketahui oleh Tae-hun. Kaneko pun berjanji akan menghapus video tersebut. Dan dia berkata jika dia hanya kagum pada kehebatan Taekwondo sambil ketakutan. Sialnya Tae-hun tahu kalau mereka adalah YouTuber viral hit. Tae-hun pun menghajar Kaneko dan meminta Himura untuk menyerahkan akun YouTube mereka. Himura mencoba melawan dengan menggunakan semua teknik yang sudah ia pelajari. Tapi sayangnya semua itu percuma, tak berhasil di hadapan pro player. Akhirnya Himura berkata akan menyerahkan akun YouTube-nya dan segera membawa Kaneko ke rumah sakit karena salah satu tulang rusuknya ada yang patah. Di rumah sakit, Kaneko kecewa terhadap Himura. Kenapa menyerahkan akun YouTube-nya dengan begitu mudah? Bahkan jika ia harus diajar habis-habisan, ia tak akan menyerahkannya.
Lalu kemudian Himura berkata kalau keselamatan mereka lah yang terpenting. Dia juga merasa sangat ketakutan harus melawan seorang pro yang bahkan dengan sangat mudah bisa menangkis semua serangan yang sudah susah payah ia latih selama berbulan-bulan. Gauli datang dan Himura pun keluar. Tapi kemudian Kaneko meminta maaf kepada Gauli yang menjenguknya dan berkata jika dia sedang ingin istirahat. Ternyata Kaneko menangis benci akan dirinya yang lemah dan harus terlihat di hadapan wanita yang ia suka. Dari balik pintu, Himura yang memahami perasaan Kaneko akhirnya mendatangi Taihun dan mengajaknya berduel 1 bulan lagi. Jika ia kalah, maka akun YouTube-nya akan ia serahkan. 1ヶ月後俺に勝てたらやるよ。俺の YouTube を。だからか？あと、それからチャンネル登録。 Ia pun memberitahukan hal tersebut kepada Kaneko dan Gauli. Kemudian mulai membuka channel yang biasa ia tonton sembari mencari video tutorial mengalahkan Taekwondo. Menurut video tersebut, cara terbaik mengalahkan Taekwondo adalah membuat lawannya supaya tidak bisa menggunakan tendangan kaki. Dalam hal ini, mengatur supaya arena atau tempat duelnya licin, atau mungkin licin karena hujan. Himura juga dianjurkan untuk melatih otot perut supaya bisa menahan tendangan Taekwondo dan berlatih beberapa teknik lain. Selang beberapa hari, Kaneko dan Gauli yang khawatir datang menemui Himura. Tapi saat ditemui, Himura sedang bergelantungan di dalam lemari. 突き上げるのですより効果的に全力類志村運動のしすぎだ俺はお前が Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang, tapi sialnya cuaca sangat cerah dan Himura langsung berlari datang menemui Taihun di toilet dan membuat arenanya sendiri. Dia membuat seluruh lantai licin serta lingkungan yang sempit untuk membuat Taihun kesulitan menggunakan teknik taekwondonya. Tapi sialnya, ternyata Taihun bukan cuma ahli taekwondo, tapi juga ahli menggunakan tinjunya. Taihun pun menghajar Himura habis-habisan. Saat Taihun lengah, Himura berhasil menggunakan calf kick karena memakai sepatu anti licin. Sontak para penonton langsung bersorak dan memberinya semangat. Tapi berbeda dengan saat menghadapi Hamaken si preman jalanan. Kini ia berhadapan dengan seorang pro player yang cukup hebat mengendalikan pergerakannya meskipun di tempat yang licin. Himura terus-menerus melakukan calf kick sampai akhirnya berhasil menipu Taihun dengan melakukan tackle. Ia pun berhasil menjatuhkan Taihun dan mulai melakukan kuncian silang untuk membuat Taihun tak sadarkan diri. Tapi karena lawannya adalah seorang pro, ia hanya punya satu kesempatan. そのまま投げるんだこれで志村の勝ちだ力を圧迫する技クロスチェア込める努力は裏切らない Dan sialnya, ia gagal melakukan hal tersebut. お前タックルからのクロスチョーク同僚 Ternyata Taihun sengaja membuat dirinya kena tackle dengan tujuan mengambil sepatu anti licin milik Himura. Kini Taihun mulai leluasa menggunakan teknik terbaik miliknya dan berhasil membuat Himura babak belur. Di benak Himura, ia merasa gagal dan sia-sia melakukan pelatihan keras selama ini. 1ヶ月の努力を1トントラックに引かれて頭 Taihun menggunakan teknik back kick, salah satu teknik terkenal dari taekwondo yang setara dengan tabrakan truk 1 ton. Himura mulai kehilangan kesadaran dan hampir kalah. Tapi tiba-tiba ia kembali bangkit karena teringat semua kerja keras dan tangis sahabatnya Kaneko. このままじゃマジで死んじまって足技を Taihun kembali menggunakan teknik andalan taekwondo back kick, tapi Himura berhasil menghindarinya dan menjatuhkan Taihun. Seketika itu ia langsung menggunakan teknik baseball hook. Bagi Taihun yang seorang pro, ia hanya menganggap Himura sebagai mainan. Dan karena kesombongannya meremehkan Himura, kini ia jatuh kembali dalam jurang kekalahan yang sama seperti saat dulu di ajang kompetisi. Himura berhasil membuat Taihun tap out, salah satu hal yang paling memalukan yang dilakukan seorang pro karena mengakui kekalahannya. Tapi karena adrenalin Himura yang memuncak, ia tak menyadari hal tersebut dan terus mengunci leher Taihun sampai ia pingsan. Akhirnya seorang amatir bisa mengalahkan seorang pro player dan video lip streaming mereka kembali viral.
Oke, itu dia alur cerita dari film kita kali ini. Cukup seru dan menegangkan, bukan? Komen di kolom komentar. Terima kasih yang udah subscribe. See you in the next video. 俺の負けだ YouTube はお前にこれはどういう状況かこりゃすごい汗の嫌な匂いを消してどうしよう女子って汗臭いの嫌いシュッとするだけで人気者になれるできるこのボディスプレーで香るいい男喧嘩独学ライブ配信し